pakai ini kembang setaman kan biasanya. Kembang setaman saya bakar dupa ini biasa seperti inilah ngobrol secara batin lah biasa seolah-olah itu untuk mengaitkan esoteri tadi. Ya. Jadi saya tayuh ibaratnya kalau istilahnya ditayuh. Tayuh itu diajak ngobrol, kenalan. Saya ini kan izin berkenalan ini saya ini izin merawat sampean gitu ini. Dalam batin saya kok cuma gini lah. Itu yang murni cuma gini di batinnya itu, maksudnya dari esoteri tadi. Iya, maksudnya dari kerisnya itu di batin saya. Ini antara batin. Menurut saya ini nggak tahu kalau menurut orang lain. Kok cuma gini lah? Apa maksudnya cuma gini? Aku tak lanjutkan otomatis. Cuma gini apa? Maksudnya sesajinya cuma gini ya otomatis kan. Ya mungkin dari kelihatan kebiasa lengkap diceramain apa cah nom-nom zaman sekarang itu emang kurang ini ya. Ini. Ya ngapunten ya Mbah. Jadi setiap pulau itu ada ciri khas kerisnya masing-masing. Seperti itu. Bali, Gede-Gede, Madura, setiap kerajaan kan dia ada pakemnya masing-masing. Nah ini lanjutin Mbak, saya tanya. Apa itu? Untuk perawatannya sendiri tuh gimana Mbak? Sulitkah atau harus ada ritual-ritual kah atau gimana itu? Harapan jenengan sendiri yang selama ini ngalami. Kalau saya pribadi sih ya itu saya rendam pakai air kelapa ya. Biasanya saya beli air kelapa, saya diamin selama 5 harian. Terus saya kerisnya itu tak masukin ke air itu. Jadi saya menghindari yang air jeruk, Mas. Air jeruk. Kadang kan ada yang pakai air jeruk juga. Tapi air jeruk itu dia kan ini mempercepat pengeripisan ini bilah-bilah itu. Dia lebih keras soalnya. Ada jajan tertentu mungkin ya kan? Asam, terlalu asam. Terlalu asam itu tadi. Makanya lebih baik ya pakai itu air kelapa itu. Air kelapa. Kalau zaman dulu kan, saya dulu diajarin sama bapak saya kan nggak tahu dia belajar dari mana kan. Walaupun dia nggak begitu minat, tapi tahu ya. Tahu. Dia pakai bambu yang gede kan. Dibelah. Ya udah ditaruh situ kerisnya, dikasih air kelapa itu tadi untuk menghilangkan karat-karatnya itu. Kalau diwarangin kan itu pilihannya masing-masing kan. Tapi warangan itu ya ada kandungan racunnya juga. Warangan? Ya warangan itu. Itu ada bahannya tersendiri berarti ya Pak? Ada sendiri. Dia ada di apa gitu. Satu warangan atau apa gitu, saya nggak terlalu paham kalau yang itu. Untuk soal mewarangi itu ya. Ada tekniknya sendiri sih. Ya ada digebek lah dia apa yang tukang-tukang warangan itu yang paham itu. Menarik gitu memang, dulur. Nah ini mungkin sekarang udah berarti puluhan keris udah ada nih di rumah ini. Baru dikit. Paling cuma berapa yang saya suka ya berarti. Seperti itu aja. Ada yang kamar dikan tuh tadi kalau mau diambil. Nah ini satu deh, kamar dikan boleh lah untuk kalau mau dibarin. Saya mau dibarin. Oke lah. Banyak itu dulu saya burungan itu. Kamar dikan dulu kan waktu lelang kan, wah saya itu lagi kerja di kapal kan. Sekian kan. Langsung check out itu. Apa open bid ya gitu open bid ya OP 500.000 kelipatan 100.000 gitu. Itu kadang sampai ada yang 1.300.000 datang ternyata keris baru gitu. Satu proses pembelajaran ya. Nah ini lanjut nih, saya tanya-tanya lagi lah. Untuk selama panjenengan merawat keris ini, nah itu kan biasanya ada esoteri dan esoteri juga. Kalau dari pengalaman sisi esoteri itu ada nggak? Ada sih. Satu kerisnya yang jadi ini kesukaan saya. Berarti ada keistimewaan juga. Istimewa. Itu ya saya maharin itu dari
teman di Jogja Mm-hmm. itu keris ya keris dalam sih, Keris katanya dalam keraton Oh, maksudnya. keris keraton orang keraton berarti gitu. Jadi keris keraton keluar, terus itu udah jelek mungkin udah mau dialih rawatkan kan. Saya suruh marangi ulang, terus apa suruh perbaikin lah intinya warangkanya itu yang perbaiki malah sakit juga itu. Oh, berarti yang tukang servisnya berarti? Juga servisnya sakit. Sampai sakit. Langsung saya waktu itu udahan datang ke rumah. Ini saya di WA sama Mas, ini udah nyampe barang ini kerisnya. Iya Mas, hati-hati Mas, agak galak katanya gitu. Wah masa galak sih, saya agak ini kan. Bismillah aja lah saya niat dulu. Saya datang, saya sambut pakai ini kembang setaman kan biasanya. Kembang setaman saya bakar dupa, ini biasa seperti inilah ngobrol secara batin lah biasa, seolah-olah itu untuk mengaitkan esoteri tadi. Ya. Jadi saya tayuh ibaratnya, kalau istilahnya ditayuh. Tayuh itu diajak ngobrol, kenalan. Saya ini kan izin berkenalan ini saya ini izin merawat sampean gitu nih. Dalam batin saya kok cuma gini lah. Itu yang murni cuma gini lah. Di batinnya itu, maksudnya dari esoteri tadi. Iya, maksudnya dari kerisnya itu di batin saya. Ini antara batin. Menurut saya ini, nggak tahu kalau menurut orang lain nggak tahu. Ini soal pengalaman pribadi. Kok cuma gini lah? Apa maksudnya cuma gini? Aku tak lanjutkan berarti. Cuma gini apa? Maksudnya sesajinya cuma gini ya berarti kan? Ya mungkin dia di keraton kebiasa lengkap kan? Saya cuma kembang setaman ya. Terus diceramain aku ya, cah nom-nom zaman sekarang itu emang kurang ini ya. Ini. Ya ngapunten ya Mbah ini. Seperti itu. Terus serang ini saya itu hampir sakit panas dingin itu hampir 3 hari. Serius itu Mbak? Iya, 3 hari itu panas dingin. Wah, langsung. Itu penyesuaian kata teman saya itu. Berarti sampai konsultasi sama yang itu tadi gitu. Cuma penyesuaian dengan ini. Udah habis itu 3 hari sembuh, udah aman. Berarti ibaratnya dibases dulu. di ospek. Itu kerisnya panjang, keris normal. Keris normal. Tapi sering tak bawa kemana-mana. Setiap saya pergi kemana keluar kota itu sering tak masukin tas, tak taruh di mobil biasa gitu. Apa bahasanya itu kalau saya pernah tahu itu berarti kayak naga, kayak jenis singa. Itu berarti maksudnya apa? Dapur atau apa sih Mbak? Berganan ya. Dapur juga. Dapur. Itu Nogo Sosro. Kebetulan yang itu tadi dapur nganu. Itu sangklat. Wih, kalau nggak salah tuh saya pernah dengar tuh sangklat tuh dulu historinya itu kerisnya Sunan Kalijaga kalau nggak salah ya. Sangklat. Iya. Menarik itu memang. Ada 2 sih. Yang saya suka yaitu sangklat sama dapur Anoman. Dapur Anoman kan dulu itu cuma dimiliki beberapa orang aja. Ibaratnya untuk kalau sesuai ceritanya, kalau sesuai saya baca di ini, untuk keris pengunci sih sebenarnya sih. Dulu itu Anoman itu. Udah langka, udah jarang sekarang. Oke, menarik itu memang. Ini berarti lanjut terus memang ingin koleksi terus atau gimana? Ya, paling saya sebulan paling nyicil satu gitu. Sebulan itu. Entah nanti yang kelanjutin siapa gak. Yang penting inilah niat melestarikan dulu ya, mungkin unik ya. Soalnya dari entah itu istilahnya dari dulu sampai karma leluhur ya ibaratnya. Iya, pembahasan yang baru itu pembahasan zaman dulu, zaman yang kemarin terakhir itu. Uniknya itu gini Mas. Jadi kan dari orang tua bapak saya, itu kan suka tosanaji dari simbah tadi. Itu kan mempunyai anak 6 ya. Simbah punya 6. Jadi anak bapak saya itu anak kedua. Itu diturunnya ke bapak saya.
Jadi dipilih lah, Semua, ya semua gaman-gamannya itu pasrahkan ke pasrahkan ke bapak. bapak. Terus yang aneh lagi, yang bapak mertua saya ini Heeh. itu malah lebih nggak suka ini lagi, Nggak suka apa rasa nasi. ya. Tapi punya. Punya, tapi dibiarin, Oh, wah. digeletakin apa ditaruh gitu di atas serak piring gitu, dibiarin. Itu dulu punya, katanya sih, katanya punya 4 atau 5 gitu ya. Tapi sisa satu. Nggak tahu yang lain tuh dulu katanya diambil sama ponakannya atau apa gitu. Sisa satu itu marangkanya udah bolong, Mas. Bawahnya udah bolong. Dapurnya terus dapur ini apa, kebo lajer itu satu dapur nih, kebo lajer. Itu era Mojo kalau enggak Pajajaran kalau nggak salah lupa. Nah, berarti ngepasi gitu. Ngepasi. Anehnya itu. Jadi ngumpulnya ke saya semua. Jadi dari mertua sama bapak itu ngumpulnya ke saya semua. Jadi itulah jatuhnya ke cucu berarti ya. Kalau dari Simba sampean. Tetap ada gen yang tetap meneruskan gitu. Saya tak pikir-pikir itu kok bisa, ini kebetulan apa ya maksudnya gitu kan. Kan sampai sendiri awalnya juga enggak gitu apa ya. Sekedar lihat-lihat awalnya itu. Tapi lama kelamaan mah nggak suka mencintai lah ibaratnya. Itu yang istilahnya keris itu mencari tuannya. Keris mencari tuannya. Nah ini menarik tuh. Itu nggak bisa dipaksakan. Nggak bisa dipaksakan memang. Walaupun banyak ada uang untuk memahari, kalau itu emang nggak jodohnya dia ya nggak bisa dapat. Oh seperti itu ya. Menarik ini ngobrol-ngobrol tentang pengalaman beliau tentang di dunia Tosanaji ini memang. Oke Mbah, next time kita lanjut lagi. Oke. Ini kita cukupkan. Ini sayang hanya yang kebutuhan yang dibawa ini. Iya, kalau bawa semua bawa tas. Kalau dibawa semua ya nggak mungkin lah. Ini untuk apa ya? Untuk contoh lah, untuk edukasi seperti itu bahasanya. Bahwa kita sebagai generasi muda tetap melestarikan budaya Nusantara. Dan itu dunia saja sudah mengakui, masa kita sebagai anak bangsa nggak melestarikan seperti itu. Sayang sekali. Oke, terima kasih Mbak Fit atas kesempatannya. Sama-sama Mbak. Kita closing satu Sobat Nusantara. Salam Rahayu. Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.